Oke pemirsa, kembali di channel Dunia Mencekam. Pada kesempatan di cerita horor malam ini kita akan menayangkan tayang perdana dengan resmi teman-teman. Ya, pada tayang perdana resmi ini kita akan membahas teori kisah horor lagi teman-teman ya. Ya, udah lama sih teman-teman ya, nggak bahas kasus-kasus apalah pokoknya audio-audio seperti ini teman-teman ya. Oke, dan di kesempatan di horor malam ini kita mengasih judul yaitu kontrakan tua. Nah, di mana kontrakan tua ini ada di Indonesia teman-teman ya. Soalnya di Inggris tuh nggak ada ya namanya, cuman ada di Indonesia doang. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung intronya mulai dulu. Kita mulai di sini. Anak ini tuh bukan tergolong indigo temennya, atau pinter gitulah, tidak bisa merawang gitu. Makanya lanjut, aku bukanlah orang yang tergolong indigo atau punya kemampuan melihat makhluk gaib, tapi entah kenapa dari kecil aku seperti bisa merasakan adanya makhluk tak kasat mata yang ada di sekitarku. Berikut aku ceritakan sepenggal kisahku. Oke, peristiwa ini terjadi di sekitar tahun 2007. Saat itu aku baru lulus madrasah Alicia untuk mencari pengalaman. Aku pergi ke rumah pamanku di Tapak Tuan. 3 bulan aku di sana. Kemudian pamanku berencana pindah kontrakan untuk mencari suasana baru. Tak lama berselang, akhirnya kami pun pindah. Rumah yang sekarang kami tempati ini tergolong sangat tua. Terdiri dari 2 lantai dan di setiap lantainya ada satu kamar dan ukurannya menurutku terlalu besar, sekitar 6 kali 6 meter. Sudah puluhan keluarga mungkin pernah ngontrak di rumah itu sebelum kami. Hari pertama kami melakukan bersih-bersih sebelum pindah. Sebenarnya aku sudah bisa merasakan ada bahwa yang lain di rumah itu, tapi aku nggak mengatakannya pada pamanku. Malamnya karena kelelahan, aku pun tertidur pulas di kamar atas bersama seorang sepupuku yang cewek bernama Zara. Usianya hanya terpaut 2 tahun di bawahku. Kami memiliki kebiasaan yang sama, yakni tidak bisa tidur dalam keadaan terang benderang. Jadi kami tidur dengan mematikan lampu kamar, sehingga menjadikannya gelap gulita. Gangguan dari makhluk itu langsung aku rasakan, di antara sadar dan tidak. Aku melihat sosok tinggi besar dan yang tengah berdiri di sudut tangga. Karena kebetulan pintu kamar yang belum tertutup, sosok itu berpostur tidak wajar dengan mata merah menyala dan rambutnya yang gimbal. Sosok itu terus menatap ke arahku. Sontak aku ketakutan dan bermaksud untuk membangunkan Zahra. Tapi tubuhku tak mampu bergerak. Suaraku tidak bisa keluar padahal aku sudah berteriak. Tapi justru suaraku hanya tersengat di tenggorokan. Alhasil, aku hanya bisa pasrah dan berdoa sambil memejamkan mata dan sesekali melihat ke arah makhluk itu. Berharap makhluk itu sudah tak ada. Oke. Beberapa saat kemudian, akhirnya makhluk itu benar-benar lenyap dari pandanganku. Dengan berakhirnya ayat kursi yang baca, aku pun bisa bernapas lega. Aku lalu membaca doa sebelum tidur dan melanjutkan tidurku kembali. Siangnya, aku melanjutkan rutinitasku seperti biasa dan menganggap itu hanya untuk perkenalan dari makhluk yang lebih dahulu menempati rumah ini sebelum kami. 3 minggu berselang, aku tak lagi mengalami gangguan. Sampai pada suatu hari, kebetulan hari itu kami berwisata ke air terjun dan sampai di rumah saat menjelang maghrib. Kami pun mandi secara bergantian. Aku mendapatkan giliran terakhir karena kebetulan hari itu mengalami masa menstruasi. Mohon maaf namanya kalau saya sebut. Jadi aku mengalah karena yang lain mengejar waktu maghrib, sedangkan aku tidak sholat. Aku pun mempercepat mandiku karena memang aku tak pernah mandi saat maghrib, apalagi dalam keadaan kotor seperti itu. Oke, dimana saat-saat seperti itu rentang dan gangguan makhluk gaib. Saat aku hendak memakai handuk, samar-samar aku mendengar seseorang memanggil namaku. Awalnya lirih dan kupikir itu suara sepupuku yang cewek. Tapi ketiga kalinya benar-benar jelas bahwa itu bukan suara sepupuku.
Karena penasaran, aku pun menyahuti panggilan itu. Siapa ya? Teriakku. Ini aku tak Irma, sautnya. Oke, tapi sudah tak ada sautan lagi. Aku pun bergegas mengenakan handuk dan keluar sambil berpikir siapakah Irma itu. Apakah temannya Zahra? Sesampainya di kamar, aku pun bertanya pada Zahra yang baru selesai sholat. Apakah ada temannya atau saudara yang bernama Irman yang datang? Dia pun heran dan menjawab tidak ada. Aku lalu menceritakan peristiwa di kamar mandi tadi. Oke, kalau logikanya ya maghrib sih. Ya kalau nggak mungkin ada orang yang berkunjung karena kurang sopan berkunjung ke rumah orang waktu maghrib. Terus kakak lihat nggak tulisan itu? Tunjuk jarak ke arah roster pelajaran yang ditempel di sudut-sudut langit dan tapi sudah kelihatan sangat usang. Aku pun heran, ada apa sama roster itu? Aku mencoba melihat tulisan di bawahnya di luar tabel roster. Aku pun melihat ke sudut roster tersebut karena di sana tertulis Irman. Oke, dan tepat di atas tabel tertulis roster pelajaran kelas 3 IPA tahun 1996 atau 1997. Apa? Aku terhentak spontan. Zahra menapat ke arahku sambil merangkul lenganku erat-erat. Tapi aku segera menguasai keadaan. Kamu ini kayak orang tak punya iman saja. Habis sholat toh, masa takut sama yang begituan? Takut sama Tuhan, bukan sama hantu. Ucapku sambil tersenyum berusaha mencairkan suasana. Oke, walaupun sebenarnya bulu kudukku juga merinding. Esokan harinya aku berusaha mencari tahu kepada tetangga tentang seseorang anak yang bernama Irma itu. Mereka bercerita bahwa Irma itu adalah gadis remaja yang meninggal karena tercebur ke dalam sumur yang ada di dalam kamar mandi rumah kontrakan itu. Mereka malah heran kenapa aku bisa tahu Irman. Oke, aku hanya menjawab karena membaca tabel roster di kamar atas. 2 hari berselang, waktu menunjukkan pukul 16.30. Saat itu aku bangun tidur siang karena kebetulan hari itu hari libur. Jadi aku sedikit santai. Aku berniat mengambil minuman ke dapur. Saat aku sedang menanggak minumanku di depan meja di bestel, tiba-tiba aku melihat ada seorang anak kecil berusia sekitar 4 tahunan berlari dari arah pintu belakang rumah yang memang sedang terbuka. Anak itu berlari sampai mendorongku, dari belakang hingga aku tersedak. Aku pikir itu adalah sepupuku Haikal yang masih berusia 4 tahun. Dia terlihat seperti habis mandi dengan hanya mengenakan cawet dan bedak yang bertaburan di punggungnya. Tapi kenapa aroma bedaknya begitu busuk? Haikal, habis mandi itu baju dulu, dek. Baru boleh main, oke? Ini belum pakai baju, udah lari-larian jadinya bau acem, ujarku. Tapi malah bibiku yang menyahut dari ruangan TV. Haikal dari mana? Haikal belum pulang. Aku pun teringat bahwa sepupuku yang memang masih balita itu sedang ikut bersama ayahnya ke rumah saudaranya sejak tadi pagi. Dan rumahnya itu berada di kecamatan lain. Waduh, apalagi nih? Gumanku. Belum sempat aku berpikir jernih, tiba-tiba aku melihat sekelebat bayangan aneh seperti sosok perempuan mengenakan baju seperti daster dengan rambut tergerai sampai kaki. Bayangan itu seperti melayang dengan ringannya. Namun kemudian melesat dengan cepat ke arah ruangan tamu. Melihat itu, aku langsung istighfar berkali-kali. Entah kenapa perasaanku mulai tak enak. Puncaknya terjadi pada malam itu. Saat aku mulai terlelap, tiba-tiba aku terjaga karena melihat Haikal yang berlari sambil tertawa dan dalam kamarku. Dan saat aku membuka mata, tak ada siapapun di sana. Sengaja aku tak ceritakan ini pada sepupuku, Zahra, yang tidur sekamar denganku, karena aku yakin dia pasti ketakutan. Akhirnya aku pun mencoba tidur kembali. Walaupun sedikit sulit, akhirnya aku terlelap. Namun ketenanganku terus kembali. Aku tidur dalam posisi terlentang dan tiba-tiba saja merasakan dadaku terasa ditindih sesuatu bukan kepalang. Kepalang ya teman ya. Dan tak lama berselang, aku merasakan tubuhku diseret ke bawah. Aku berusaha meronta dan berteriak hingga aku rasakan tubuhku terjatuh. Kemudian tubuhku diseret lagi ke arah kursi kayu tua yang di atasnya kami letakkan di kipas angin. Jelas telingaku mendengar suara kipas angin itu menderu seperti helikopter. Aku berupaya melihat makhluk apa yang memperdayaku saat itu,
tapi tetap tak kelihatan. Malah yang kurasa leherku dibelit kabel kipas angin yang tiba-tiba mati. Aku merasa makhluk itu makin keterlaluan. Aku pun mulai membaca ayat kursi, hingga tak lama kemudian aku mencium bau gosong dan tubuhku terasa ringan. Aku langsung tertidur di bawah kursi tua itu dengan kondisi leher yang terlilit kabel kipas angin, teman-temannya. Oke lah teman-teman, sekian dulu dari saya. Gimana pendapat cerita Anda tentang pentayang perdana kami ini? Semoga bermanfaat. Nah, oke teman-teman, sekian saja. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share, dan follow juga akun TikTok kita juga, dan subscribe channel sahabat saya itu Story 70 temennya, itu juga membahas kisah horor temannya. Oke, sekian ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.